Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah, shalawat dan salam semoga terlimpah ruah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Untuk pembelajaran hari ini yaitu untuk pelajaran 8 kelas 6, senang berakhlak terpuji. Materinya yaitu tentang berbaik sangka, simpati, toleran, serta hidup rukun. Nah, itu materi yang akan kita bahas hari ini terkait bab 8. Apa yang dimaksud dengan berbaik sangka? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Jadi berbaik sangka adalah perilaku terpuji baik kepada Allah maupun sesama manusia. Dalil tentang berprasangka. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Contoh berbaik sangka. Bagian A. Tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. B. Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. C. Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak pernah keluar setelah pulang sekolah. D. Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Pengertian simpati. Dalam bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contoh, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Itulah pengertian simpati. Contoh sikap simpati. A. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai.
B. Memposisikan diri dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. C. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. D. Beri aksi nyata dengan menanyakan apakah yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain, atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Selanjutnya, pengertian toleran. Anak-anak, tahukah kalian arti toleran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan, atau pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Nah, itu anak-anak pengertian dari toleran dan toleransi. Contoh sikap toleran. A. Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. B. Kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. C. Kita tidak memasang petasan yang memekakan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. D. Kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Kesimpulan dari materi yang tadi sudah diajarkan, kita harus selalu berbaik sangka, baik kepada Allah maupun kepada manusia lain, dan tetap menumbuh kembangkan rasa simpati, bagaimana merasakan rasa yang dirasakan oleh orang lain, terutama dalam hal musibah. Dan mudah-mudahan kita juga harus tetap selalu peduli kepada orang lain selama kita mampu memberikan atau membantu mereka. Dan kita juga sebagai manusia atau makhluk sosial yang dimana kita dilahirkan berbeda-beda, baik berbeda suku, ras, agama, maka kita harus hidup toleransi dan tetap hidup rukun dengan menjaga silaturahmi dan saling menghormati kepada yang berbeda agama. Karena materi kita sudah selesai, mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah berikan kita hidayah sehingga kita diberikan pemahaman. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.